Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'dahu wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Hadal majlis irhamna ya Allah ya dal jalali wal ikram. Ta sin ha mim kaf ha ya ain sin qaf. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi afin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarram, mukarramun, para alim, para ulama, para asatid, para asatidah, pendiri, pembina, pengasuh, sesepuh, pengurus, senior, semuanya yang hadir pada majelis peringatan 10 Muharram. Mudah-mudahan yang sama-sama kita muliakan, kita hormati. Semoga ilmunya, hartanya, kemuliaannya selalu diangkat dan diperbaiki oleh Allah dalam setiap saat dan setiap hari. Dan alhamdulillah pada tahun Muharram 1446 ini kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi orang-orang yang sebaik-baiknya manusia, yaitu manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Bapak, Ibu, undangan semuanya dari berbagai macam majelis yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa Abah sebutkan satu persatu. Semuanya hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kanti izin Allah, maunah Allah, hidayah Allah, pertolongan Allah. Kita diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bertawajuh bersama dengan saudara-saudara kita pada malam yang dimuliakan ini. Walaupun tawajuh ini menggunakan HP, menggunakan LAN, mudah-mudahan tawajuh yang bisa berkomunikasi langsung ini mendapatkan nur cahaya iman,
mendapatkan nur cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa dan sallim wa kita barik semua alaihi. menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, yang bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya, diakui oleh Rasul sebagai umatnya, dan kita semua mengakui beliau sebagai nabi kita, dan nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kita akan mendapatkan minuman dari telaga Kausar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya fid dini wa dunya wal akhirah. Agama kita jejak, agama kita kuat dengan berbagai macam kegiatan. Badan kita sehat walafiat, iman kita tetap baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada tahun baru 1446 ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah faltangdur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai setiap jiwa yang takut kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman yang takut kepada Allah. Yang bisa mengerti terhadap jiwamu masing-masing. Lihatlah apa yang telah kau lakukan kemarin. Faltangdur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang telah kita lakukan kemarin untuk evaluasi tahun yang akan datang. Kenapa seperti itu? Karena memang perintahnya Rasulullah seperti itu, perintahnya Allah seperti itu. Hasibu qabla an tuhasabu. Evaluasi dirimu sebelum dievaluasi oleh Allah. Berhitunglah dalam hidup ini, jangan syukur hidup. Karena binatang itu juga bisa hidup dan bisa syukur hidup. Tapi manusia tidak boleh syukur hidup seperti hidupnya binatang. Kalau kita bisa jalan, sapi pun juga bisa jalan. Kalau kita bisa makan, sapi pun bisa makan. Kalau kita bisa bercampur dengan istri, dengan perempuan, sapi pun juga bisa bercampur dengan perempuan. Apa yang membedakan? Ya ulil albab. Orang yang mempunyai akal yang baik. Akal yang baik itulah yang akan menjadikan diri kita menjadi orang hebat. Akal yang baik itulah akan menumbuhkan badan-badan yang sehat. Akal yang baik itu akan menumbuhkan jiwa-jiwa yang baik. Karena orang berbuat jahat itu berangkatnya dari akal yang jahat, kemudian niat di hati jahat, kemudian dilakukan dengan badan dengan jahat. Makanya wajar kalau Allah menyampaikan inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Siapa liulil albab? Hei orang-orang yang punya akal baik, lihatlah pergantian malam dan siang. Allah ciptakan langit dan bumi seluas ini diberikan kepada manusia, di mana di dunia ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Berfikirlah wahai orang-orang yang berakal sehat. Kalau amaliyah Muharram sudah banyak kita lakukan setiap tahun. Tradisi-tradisi secara kontekstual sudah kita lakukan. Tapi kita harus mencari tekstualnya.
Kenapa Muharram ini dimuliakan? Karena agama itu ada yang tekstual dan agama itu ada yang kontekstual. Kalau agama itu berpikir hanya tekstual, maka agama sulit untuk berkembang. Kalau enggak ada hadisnya, haram, bid'ah. Kalau enggak ada ayatnya, haram, bid'ah. Kalau enggak ada tuntunannya, haram, bid'ah. Walaupun itu baik, tapi itu enggak ada tuntunannya. Ya, saya tidak tahu ya. Zaman Rasul biyen nate mboten santunan anak yatim bulan Muharram niku enggak ngerti terus kayak amplop-amplop, ini enggak ngerti. Itulah pentingnya agama itu kontekstual. Jadi manusia itu beragama harus ada dua bentuk. Yang pertama kaitan dengan tekstual, ada ayat, ada hadis, ada kitab, ada ulama yang menyampaikan, ada namanya ijtihadul ulama, ada ijma, ada qiyas, tekstual. Tapi agama juga bisa kontekstual, lihat kondisi dan situasi yang ada di masyarakat kita. Dulu, zaman dulu, di Sukadame dan sekitarnya, kalau malam 1 Asyura, orang pada selamatan di pinggir lapangan, pinggir barisan, pinggir perapatan, di tengah-tengah perapatan, menyembelih kambing, kambingnya dipendam di tengah perapatan untuk sajen, danyang, dan lain sebagainya. Itu kontekstual mereka. Bagaimana cara mereka? Karena itu kontekstual, bagaimana cara merubahnya? Itulah pakai proses-proses tradisi. Ada namanya kontekstual tradisi yang membawa berkah. Ada kontekstual tradisi yang bisa membawa kerukunan. Ada kontekstual tradisi situasi yang membawa kebaikan. Ada kontekstual, ada namanya Bajar Ramadan. Ada namanya Bajar Asyura. Pokoknya kontekstual dalam rangka memberikan manfaat khairunas anfa'uhum linas selalu dilakukan. Jika orang seperti ini, maka mereka akan dijamin oleh Allah hidupnya akan baik. Jadi jangan sampai Bapak Ibu jenengan tidak mampu, kita ini tidak mampu mengevaluasi diri kita untuk yang akan datang. Kemudian jangan sampai kita beragama yang berkaitan dengan hablum minan nas itu hanya menggunakan tekstual, tapi tidak menggunakan kontekstual. Kalau hablum minallah, nggih, betul. Sholat 5 waktu, sholat duha, sholat sunnah. Orang zakat saja kadangkala masih kontekstual. Berbeda pendapat tentang pembagian zakat. Ada yang ngomong fisabilillah itu begini, ada yang ngomong fisabilillah itu begitu, masih kontekstual. Padahal teksnya itu berbicara fisabilillah. Ada lagi ayat yang teksnya apa? Li amanatim apa? Li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanukum. Siapa auma malakat aimanukum? Orang-orang yang dalam wanita-wanita yang dalam kekuasaanmu itu siapa? Budak. Apakah sekarang masih ada budak? Padahal konteksnya Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Nah, siapa yang auma malakat aimanukum? Wanita yang dalam kekuasaanmu yang boleh kamu campuri. Sehingga terjadilah namanya kontekstual, situasi dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu sekalian yang harus kita pelajari dalam sekian tahun. Tradisi-tradisi yang sudah kita lakukan, kita kembangkan menjadi sebuah kontekstual yang baik. Sehingga nanti tidak hanya rutinitas begini-begini saja. Bahkan sering menyampaikan kepada jenengan. Yang paling hebat itu adalah ada 2. Yang pertama, hamilul Quran ahlullah. Di dalam bulan Muharram ini siapa orang yang paling hebat adalah orang yang mau menghatamkan Al-Quran, apalagi apal Quran, dia dianggap dan dijaga sekaligus menjadi anggota keluarga Allah. Yang kedua,
hamilul yatim ahlur Rasulullah. Bahkan ada yang ahlul bait. Orang yang mengurusi, menjaga, membiayai, mendidik anak yatim, memberikan makan, mendidik, mengurusi. Ini hamilul. Ya biaya pendidikannya, ya apa-apanya, segala macam. Sampai anak itu bisa berpendidikan, minimal tamatan SLTA, kemudian dia bisa bekerja mandiri, maka dia nanti akan menjadi keluarga Rasulullah. Nanti dia memiliki kiamah, dikala jenengan berpandangan dengan kanjeng Nabi, maka wajahmu akan bercahaya karena kita mengurusi, membiayai, membesarkan, mendidik, memberikan ilmu kepada anak-anak yatim. Yang benar seperti itu. Kemudian terjadi tradisi lebarannya anak yatim di bulan Muharram. Ini sudah kontekstual. Sudah pendapat para ulama, kegiatan-kegiatan para ulama, sehingga pendapatkan ulama bulan Muharram ini bulan yang mulia, piye carane supaya mulia. Maka ada keterangan hadis, siapa yang bersedekah kepada anak yatim, kemudian mengusap wajahnya, mengusap rambutnya, maka akan diamini oleh 10.000 malaikat. Tapi banyak ulama yang menentang hadis tersebut. Ada banyak ulama yang mengatakan hadis itu dhaif. Sehingga apa konteks saya sebagai kiai? Baik dilakukan. Karena konteksnya menyenangkan anak yatim. Karena kontekstualnya adalah memberikan kesenangan sama anak yatim. Maka boleh saja dilakukan. Walau mungkin sebagian ulama tidak ada jelas dalam teks hadis, teks ayat yang menyatakan bahwa 10 Muharram adalah lebaran anak yatim. Tapi itu berbentuk kontekstual, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, ulama-ulama yang terdahulu, karena pengen menyenangkan anak yatim, maka menyenangkan Rasulullah. Memuliakan anak yatim, maka memuliakan Rasulullah. Ini namanya kontekstual. Sallu ala Nabi Muhammad. Paham Ibu Bapak? Paham Abah? Insya Allah paham. Hari ini adalah kajian ilmiah. Ya, kajiannya ilmu multikulturalisme, nilai falsafah pendidikan interdisipliner. Wah, iku apa ilmu apa ku ya? Masya Allah, es pinten nih ku Abah. Masya Allah, Abah. Es pinten nih ku. Sampun es teler, Mbak. Nego dadi es teler. Barakallah. Langgih. Ya, lateng napa ke awake dhewe harus mempelajari itu supaya awake dhewe beragama niku tidak kaku, Bu, ngoten lho. Lerang ini orang gah. Kok sampean yang ngono di bojo, pokoknya enggak melumah gah Mas, jengking ki haram. Padahal kontekstualnya kudu jengking padahal kan ngoten. Artinya agama itu fleksibel, agama itu indah, agama itu menyenangkan. Jangan membuat agama menyedihkan. Masa membuat agama sedih? Dia apa toh yuyu sampean berjuang yang iwamit untuk apa? Ngapain ngurusi? Enjoy, seneng ngurusi agamane Gusti Allah. Intan surukum yang insam surullah yang surukum. Sapa sing nulung agamane Gusti Allah ditulung karo Gusti Allah. Enjoy aja. Ngurusi agama iki ya seneng, sing iso dilakoni ra iso diselehne, kuat dilakoni ra kuat diselehke. Waca dadi pengurus iwamit gur mecucu, nyeneni kancane, gajanane gur ngelokke wae. Ki ngapain Ibu, pengurus, para pendiri semua, sebaik apapun yang kau lakukan, sehebat apapun yang kau lakukan, sehingga sampai jungkir balik ngurusi iwamit. Begitu sampai melakukan kesalahan kecil, sampai akan dicibir sama orang lain. Makanya enjoy saja karo guyang-guyung ngono lho. Ora usah ngoso, ora usah gawaya, ora usah nesuwan, ora usah gedableh, ora usah bergudul. Nggih, Pak, insyaallah.
Ngoten, apa iki lek ngurusi santri ya, santri samono mbane nek sing nakal, nek sing apik, nek sing leleng, nek sing tukang misuh, nek tangine angel, kadang kala digugah kene pindah rono. Ya dipikir ki sak jero-jerone stres, Bu. Ngono kuwi sik diomong wong kayak kiai ini ra kuat dadi kiai, rasa dadi kiai. Begitu ngalor salah nek kiai ceramah apa meneh, ais guyang guyung wis masyaallah Ibu, monggo. Fal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Inilah agama tekstual dan agama kontekstual. Nah, tradisi yang ada di bulan Ramadan, di bulan Muharram, ini adalah sebuah tradisi agama kontekstual sesuai dengan kondisi masyarakat. Bagaimana masyarakat yang sekarang kondisinya kayak ngopo, jenengan masuk teng mriku diajak dalam kebaikan, tapi nggak usah ngerubah tradisi. Contoh, bapak-bapak selamatan yasinan yang perapatan, sesuk Pak umpamane ngeten iki lek mak-ame makan-makan kita tetap di perapatan, tapi sesuk dongane neng musola, neng langgar, neng musola, neng masjid pripun Bapak Ibu. Oh nggih saya tapi mangane panggateng perapatan nggih mboten napa-napa. Tapi dongane teng jero masjid nggih to musola nggih. Mengko sing melok sing seprapat. Sing seprapat sik ngomel meneh, sing separuh sik ngomel meneh. Masya Allah Bu, agama itu kontekstualnya indah. Sesuk meneh ngajak ngoten, sesuk meneh. Tradisi yatiman juga seperti itu. Kontekstualnya ini adalah bulan Muharram, kondisinya bulan Muharram, memuliakan anak yatim, menyenangkan anak yatim, maka diakui sebagai keluarganya Rasulullah. Mudah-mudahan sapa sing nyantuni anak yatim, menyenangkan anak yatim, apalagi berjanji ngurusi. Kalau berkali-kali nih setiap 10 Muharram, di mana saya pengajian, kalau waktu dulu sampai jam 2 malam, kalau ngomong, yang tekstual, yang paling hebat adalah ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ada ayatnya. Jadi sebenarnya yang paling hebat sesuai dengan teks ayatnya adalah kita ini tidak boleh menyusahkan anak yatim tidak boleh bodoh, anak yatim tidak boleh compang-camping, anak yatim tidak boleh melarat, anak yatim tidak boleh miskin, anak yatim tidak boleh penyakitan, anak yatim harus diurusi oleh orang-orang yang sukses, anak yatim harus diurusi orang-orang yang punya duit atau punya pekerjaan. Jika tidak mampu sendiri bersama-sama. Bagaimana cara mengurusi menurut Rasulullah? Didiklah dia, biayai hidupnya, sampai ia mandiri, bisa mengurusi dirinya sendiri. Maka kita semua nanti akan dipanggil sebagai keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik Bapak Ibu jamaah Iwanit on Air dan jamaah yang hadir dalam aula peringatan 10 Muharram ini, Abah selalu memberikan ajakan, Abah selalu memberikan peringatan. Agama itu nomor satunya harus tekstual dulu, baru kita melihat kontekstual. Dalam tekstual ini, dalam keterangan hadis, barang siapa yang di suatu daerah ada anak yatim piatu terlantar, tidak berpendidikan, dia sampai bodoh dengan alasan anak yatim itu nakal. Kan ngeten Ando ngomong ngeten niku. Jenengan kan yo ngomong ngeten niku. Anak yatim nakal diurusi angel. Dengan alasan anak yatim nakal, nggak bisa diatur, nggak bisa ditata.
kemudian kita membiarkan terhadap anak yatim sehingga dia menjadi penjahat atau orang-orang yang jahat karena kita tidak mau mengurusi pendidikannya, tidak mengurusi agamanya, tidak mengurusi badannya dan lain sebagainya, maka seluruh desa itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan daerah tersebut oleh Rasulullah dianggap daerah orang-orang yang terlaknat, orang yang la'anallahu, Allah melaknat kepada lingkungan yang di daerah itu ada anak yatim piatu sampai dia tidak berpendidikan, sampai dia tidak berilmu. Anak kita kuliah sampai kedokteran dibiayai. Haji 1, 2, 3 kali berangkat. Umroh 1, 2 kali, 7 kali berangkat. Anak yatim di samping kita dibiarkan, tidak dididik, tidak dipondokkan, tidak disekolahkan. Dosa dan hidup kita terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita haji 7 kali, tapi di lingkungan kita ada masjid yang rusak, ada pendidikan rusak, ada anak yatim piatu yang tidak terurusi, ada janda-janda yang menangis ngurusi anak-anak yatimnya. Maka kita orang-orang yang mempunyai keuangan, yang mempunyai kemampuan ini secara tekstual dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah yang berkaitan dengan anak-anak yatim, karena itu adalah anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai Rasulullah menyatakan, siapa saja yang mengurusi anak yatim, yang mendidik haminul yatim, menanggung terhadap anak yatim, sekolahnya, mondoknya, agamanya, pendidikannya, sampai dia mampu menjaga dirinya, sampai dia mampu mukallaf, mengurusi dirinya sendiri, maka aku jamin akan aku geret dan di neraka, akan aku masukkan surga Allah Subhanahu wa taala lantaran syafaatku dan mau hamilul yatim, menanggung dan mengurusi anak yatim. Ini tekstual hadis dan ayat. Kemudian kontekstualnya adalah menyantuni, menyenangkan, 50.000, 1.000, boleh, monggo. Ini namanya kebiasaan, tradisi-tradisi yang berkah, tradisi-tradisi yang baik, karena mereka menggunakan kontekstual lingkungan dan kontekstual situasional. Saya yakin Bapak Ibu sekalian dapat memahami apa yang Abah jelaskan. Biasa kalau orang bulan Muharram tanggal 10 puasa sunah itu kan biyen. Kan biyen, Pak. Kan kula cilik ya puasa. Wis lakonono puasa. Sapa wonge sing puasa tanggal 10 Muharram, ada versinya pemerintah besok, ada versinya NU hari Rabu, ngoten lho. Ada macam-macam lah versinya pemerintah sama NU hari Rabu. Nah, pada saat ini monggo kontekstual kita lakukan. Yang penting dalam hal kebaikan, sehingga bulan Muharram ini bukan dianggap bulan yang keramat, bulan yang menakutkan, tapi bulan Muharram ini adalah bulan kesempatan kita mengurusi anak yatim, bulan kesempatan kita untuk mengevaluasi diri, bulan kesempatan untuk memperbaiki diri, bulan kesempatan untuk segera lari kepada Allah untuk bertaubatan nasuha, yang disebut dengan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segera lari, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, segera lari kepada Allah, bertaubat kepada Allah, ila maghfirati rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu, yang dimana Tuhanmu telah menyediakan surga seluas langit dan seluas bumi. Untuk siapa? Ungiddat lil muttaqin, surga seluas langit dan seluas bumi disediakan untuk orang-orang yang muttaqin. Siapakah muttaqin? Orang-orang yang mau bertaubat sekalipun dosanya sebanyak pasir, besarnya dosa sebesar gunung, seperti buih yang ada di lautan.
kalau kita lari kepada Allah, nangis kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dengan seperti taubatnya Nabi Adam dengan Rabbana dolamna anfusana wa ilam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kayak getun dan nangisnya Nabi Yunus, begitu sempitnya dia di dalam ikan paus, sehingga orang yang mengalami kesempitan, kesusahan dalam hidup, suruh membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jikalau menjelang subuh sampai membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, menjelang subuh 100 kali, Allah akan mengeluarkan dari berbagai macam kesusahanmu. Allah akan mengeluarkan dari segala bencana yang menimpa dalam dirimu dan keluargamu. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Yang keempatnya, Allah akan menata keluarga dan keturunanmu. Amin. 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 Ya Amin. Rabbal Alamin. Udah makan mau. Amalkan sebelum subuh, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ping 100, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ping 100. Mbon tobat. Kenapa? Karena ning dunya niku pun neraka ya ayyuhan nas ittaqun narol lati kuntum tu'adun, atau ittaqun naro uiddat lil kafirin. Takutlah kalian terhadap neraka, karena neraka itu disediakan kepada orang-orang yang ingkar, yang lawan Gusti Allah. Kan ngoten. Surga niku wis disediakake Bu ning donya jane. Iki lho, Mbak, surga ngurusi cah yatim, sampean berzikir, ngurusi iwamit, ngurusi majelis, bersedekah, bersilaturahim, kumpul-kumpul konco, makan bersama, koyake gur kumpul. Itu kan kontekstual. Padahal tekstualnya apa? Silaturahim. La yadkhul jannah qat'an rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Sehingga dengan silaturahim kumpul. Mulanya wong Jawa biyen duwe falsafah mangan ora mangan, sing penting kumpul. Gitu. Itu falsafahnya wong Jawa sing luar. Itu kontekstualnya silaturahim. Teksna barang siapa yang memutuskan silaturahim, maka tidak akan masuk surga. Teksnya, ayatnya, hadisnya apa? Barang siapa yang menyambung silaturahim, Allah memberikan 3 kemuliaan. Umurnya panjang dan berkah, rezekinya akan datang, mati dengan husnul khotimah. Masya Allah. Lewong Jawa bini ngomong bapak-bapak monggo silaturahim, fayasil rahimahu, kangelan. Pun to monggo kumpul dengan kula nggo, walaupun enek napa nggih namung sego diwul, ngenten singkong godhog, sementing monggo kita kumpul mangan ramangan, sementing kumpul ayam tentrem karo tangga karo kanca. Yo keluarga kumpul nggih, masyaallah. Ngono kuwi lho Bu jane. Masyaallah. Monggo. Dari pengajian Nabah malam hari ini, ada satu wawasan, ada satu ilmu pengetahuan yang jelas harus sampean rubah. Secara kontekstual, boleh jenengan monggo menyenangkan anak yatim, menyantuni anak yatim. Tapi secara tekstual Al-Quran yang benar, hadis yang benar, menanggung anak yatim, mengurusi anak yatim, sampai anak yatim tersebut mampu berdikari di atas kakinya sendiri. Soal cah yatim kula wis gede, wis nyambut gawe, wis sugih, wis pinter, ngerti karo sampeyan atau tidak bukan urusanmu. Iki wong iki kadang lanah, kae bocah yatim biyen elek metisil,
tak urusi, dadi ganteng, pinter, dadi sukses saiki kemelelet ngenyek. Lha ngapain wong sampean niate nulung dia tak ngoceh. Paham nggih? Paham. Pun ngoten mawon. Kula niki jenenge urusi cah yatim ning kene diulang sampai tamat aliyah, lunga kerja nek sing Malaysia, nek sing Singapura, nek sing dadi direktur. Bahkan teng Batam niku enten jawis pun dadi napa direktur perusahaan minyak lepas pantai, kemudian perusahaan gudang lelang internasional. Wis kadang-kadang lek balik ya ora mampir, ya ora apa-apa aku mbiyen niate gondide. Jadi awake dhewe niki urusane karo Gusti Allah, lek wis tekstual urusane karo Gusti Allah. Ngoten lho. Ya wis lek wis ndidik cah yatim, yang ngurusi cah yatim, membiayai cah yatim, ya mau awake dhewe duwite ya akeh kok nyatane jenengan ya sugih-sugih. Jenengan ya duwite akeh, gaji tambah kata. Amin ya rabbal alamin. Ya tambah 1 koma, batu koma terus haji, berhaji terus rabi meneh, rabi meneh jenengan terus dadi wong sing apik. Masya Allah, bareng tuku mobil. Masya Allah. Itu tekstualnya seperti itu. Enggak ada anak yatim piatu yang terlantar. Yang tidak, maka sampai saya sedulur Iwamid, sedulur Iwamid, sedulur Sulamid, sedulur Asmaul Husna, sedulur yang lain, dan sedulur-sedulur saya yang saya di masjid-masjid. Cah yatim sing memang melarat terlantar golek ono gawa ning al-islah, lunggih kening al-islah, didusi taubat ning al-islah, kemudian kon sekolah, kon ngaji, paling minimal tamatan aliyah, besok le nyambut gawe wis payu, minimal dhewe le dadi pejabat desa, dadi kepala desa ya wis payu, dadi kadus ya wis payu, jadi pegawai ya wis payu, kemudian wis tamat aliyah muga-muga iso kuliah. Niku enten. Alhamdulillah niku jeng bagus Bu, bagus yang riyen kula gawa teng jenengan teng Taiwan. Saniki pun skripsi ajeng sarjana punan. Sing zaman tahun kapan niku kula gawa teng Taiwan, hari ini pun skripsi bersama kalih Tegar riyen. Skripsi saniki punan, apal Quran skripsi. Itu Bapak Ibu sekalian, harapan tekstual yang ada di dalam ayat dan hadis, kemudian kita melakukan ibadah-ibadah ritual, tradisional, kontekstual, yang membawa berkah dan karamah, sehingga kita betul-betul habluminan nasnya bagus, habluminallahnya bagus, bertaubat kepada Allah di bulan Muharram, memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan, serta kita mampu menanggung anak yatim untuk kita didik menjadi anak-anak yang baik, kita sekolahkan sampai minimal tamatan SLTA, dan mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita mencintai anak Rasul, yaitu yatim-yatim piatu bil barokah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaah Nabi Muhammad biidnillah walidallah. Ya Allah, yang mengurusi anak yatim, yang menanggung anak yatim, yang menyenangkan anak yatim, yang memberikan sekedarnya kepada anak yatim. Ya Allah, berikan mereka semua sehat walafiat, umur panjang yang berkah, dosanya diampuni oleh Allah, rezekinya tambah baik dan banyak, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang soleh dan solihah, manfaat barokah fitini wad dunya wal akhirah, hajatina hajatikum, hajat Iwamid on air dan hajat kita semua, fitini wad dunya wal akhirah, bi barakatihim bisirillahumul fatihah.